Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, pada Senin malam ini adalah Senin yang terakhir di tanggal 30 September 2024. Kita teringat 30 September tahun 1965 adalah hari bersejarah karena gerakan 30S. 30 September tahun 1965. Tapi saat ini 30 September 2024, benar Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sama-sama kita akan tutup adalah hari yang terakhir di bulan September ini, malam ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjadi Alfa dan Omega. Awal kita mengawali 1 September dan mengakhiri tanggal 30 September ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok kita akan memasuki 1 Oktober 2024. Kita sama-sama akan buka juga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan pelihara kita. Dia akan jaga lindungi. Dia akan membentengi kita. Karena Dia di atas segala-galanya. Untuk itu, saya naikkan pujian, ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari 1 September sampai malam ini 30 September adalah malam yang terakhir. Tuhan sudah pelihara kita bulan September ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan tuntun hidupku supaya malam ini dan besok kita memasuki 1 Oktober di dalam pimpinan Tuhan. Dan kita mau menyanyi, kita naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya Allah Tuhanku, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah
kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Di dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Tuhan, sucikan mulutku malam hari ini Bapa. Kami membaca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, semua hilafku Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Saya berterima kasih, semangat saya kau melakukan pekerjaan Tuhan. Saya menghilangkan rasa capek. Serja daging capek saudara, tapi saya hilangkan rasa capek karena fokus kepada Tuhan Yesus. Karena kecapean, kesengsaraan, perjuangan kita dibanding dengan kemuliaan yang datang, gak ada apa-apanya saudara. Tidak ada arti apa-apa, karena saya memandang kemuliaan yang akan datang bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau bayar harga, kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita selalu bersyukur karena firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan masuk dalam terang ajaib. Yang dulu bukan umat Allah, tapi sekarang menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita saat ini baca Roma pasal 11. Kemarin kita baca sudah Roma pasal 10. Roma total 16 pasal saudara ya. Kalau kita bisa baca terus rutin sampai Roma pasal 16. Itu lanjutkan surat 1 Korintus. Suratan Rasul Paulus ini ya. Ini anugerah Tuhan. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Rasul Paulus adalah suku Benyamin, ya, dari keturunan Abraham. Ya, memang Israel dari Yakob, Abraham, Ishak, Yakob. Dari Yakob itu bergumul dengan Tuhan. Namanya bukan Yakob lagi, tapi Israel. Israel salah satunya suku Benyamin. Rasul Paulus dia ngaku dari suku Benyamin. Termasuk ini Benyamin Netanyahu PM Israel sekarang tuh dari suku Benyamin, ya. Terus Allah tidak menolak umatnya benar yang sudah dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang idilah yang masih hidup dan mereka ingin menyambut nyawaku. Memang saudara, waktu Elia memimpin ya, ada 450 Baal, dewa Baal itu kan di dalamnya orang Israel juga itu. Banyak mereka bandel, suara keras kepala. Tapi memang Tuhan itu cinta. Sebandel sejahat-jahatnya, tetap Tuhan cinta. Demikian kehidupan kita. Setiap kita jujur saja, semua kita orang berdosa. Tidak ada seluruh kebenaran dalam diri kita. Seringkali kita jatuh di dalam dosa. Tapi untuk besar, kita punya Yesus yang begitu baik. Tapi jangan berbuat dengan sengaja, loh saudara. Tuhan berfirman dalam Ibrani 10:26, ya, tidak ada pengorbanan lagi perbuatan disengaja. Dosa sengaja tidak boleh. Sebab ini, perhatikan, ini firman Allah, bukan kata saya. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu. Ingat saudara, jadi Tuhan tidak mau mati di salib lagi kedua kali, tidak ada loh saudara. Ya, jadi jangan main-main dengan dosa, stop dosa.
tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan, ya. Terus berikutnya, tapi bagaimana firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Inilah Tuhan pilih. Kita sungguh berterima kasih kalau kita juga dipilih sama Tuhan. Saya jujur tidak pernah menyembah itu dewa-dewa, tidak ada. Saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan, sampai sekarang hanya satu Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus, yang saya cintai, yang saya sembah tiap hari, tiap saat. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia, sisa bangsa Israel, saudara, ya. Itu kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, amin, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih. Ya, memang kalau karena perbuatan bukan kasih karunia. Kasih karunia anugerah itu karena dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Tidak satu pun manusia berbuat baik, semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Kita diselamatkan, termasuk saya bisa melayani pekerjaan Tuhan rutin, bukan karena saya hebat, bukan saya rajin, tidak. Semuanya karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya tidak mampu, ya. Bukan karena kebaikan kita, tidak, tapi semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya, dikejarnya, tapi orang-orang terpilih telah memperolehnya, dan orang lain telah tegar hatinya. Memang ada dua. Satu yang pilih sama Tuhan, ya dia taat. Tapi juga ada yang tegar hati, itu tegar hatinya. Seperti tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar. Sampai kepada hari sekarang ini memang banyak mereka yang keras hati, saudara, keras kepala. Salah satu yang Fir'aun itu tegar hati, ya. Banyak bangsa Israel yang tegar hati itu, ya, tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga tidak masuk di dalam keselamatan dari Tuhan. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Iya, karena mereka keras kepala. Tapi bagi kita, jangan pernah tegar tengkuk, jangan kita menjadi orang yang keras kepala. Belajar kita semua untuk rendah hati, taat kepada firman Tuhan. Ayat 10 yang terakhir, dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk, karena membungkuk hidup di dalam dosa, karena keras kepala, saudara. Di sini bicara tentang apa? Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Roma 11:22 dikatakan, sebab perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kekerasan atas orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong. Besok kami akan lanjutkan baca ayat ini. Tapi saya baca ini supaya kita sadar, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Memang Tuhan baik, ada kemurahan Allah. Tapi bukan berarti kemurahan Allah dipermainkan, Tuhan juga bisa marah. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan menjadi dipermainkan. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, selagi pintu surga terbuka, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Mari, kesempatan buat kita bertobat. Kesempatan buat kita tidak tegar hati. Kesempatan kita mau hidup yang rendah hati, mau dibentuk sama Tuhan. Dan katakanlah, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapakku, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau tidak tegar tengkuk, kita merendah hati di depan Tuhan. Rendahkan hati kita di depan Tuhan. Sujud menyembah, cinta Yesus. Katakan, Tuhan, bentuk hidupku, pakai hidupku nih Tuhan. Jadilah tuh kemuliaan Tuhan. Dan ingat aku Bapa, kalau Engkau datang sebagai Raja, Kau panggil aku, Kau angkat aku masuk di dalam kerajaan yang kekal surga bersama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel, puji Tuhan.